Saya Deborah Terutapia Utogalung. Saya Ulan Suci Ramadhani. Saya Lucia Pontina Putri. Saya Rizky. Pada video kali ini kami akan mempertunjukkan roleplay kami mengaudit PSAK 202 persediaan pada PT Unilever. Selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya. Baik, sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2024, maka dengan ini untuk melihat kewajaran keuangan akan dilakukan audit keuangan tahun 2024 sebagai berikut. Dengan area audit keuangan tahun 2023, ruang lingkup audit, kesesuaian kewajaran pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Melakukan rapat pembukaan. Selamat sore Bapak dan Ibu auditor semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada rapat pembukaan audit lapangan hari ini. Rapat ini merupakan awal dari proses audit yang fokus pada penilaian kesesuaian dan kewajaran atas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi serta informasi akuntansi. Mohon penjelasan lebih rinci terkait ruang lingkup audit yang akan dilaksanakan, Ibu. Baiklah, ruang lingkup audit meliputi 4 area utama. Yang pertama itu pengakuan, di mana memastikan bahwa setiap transaksi telah dicatat pada periode yang benar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua itu ada pengukuran, di mana menilai apakah jumlah yang dicatat telah dihitung secara wajar dan menggunakan dasar pengukuran yang tepat. Yang ketiga itu ada penyajian, mengevaluasi apakah pos-pos laporan keuangan telah disajikan sesuai ketentuan standar termasuk klasifikasi yang tepat. Dan yang keempat itu ada pengungkapan, di mana memastikan bahwa informasi terkait transaksi dan kejadian penting telah diungkapkan secara memadai dan transparan. Audit ini akan mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara, serta peninjauan langsung ke departemen terkait. Baiklah Ibu, apakah ada yang khusus yang merupakan dalam proses audit Ibu? Ya, ini penting untuk saya tekankan. Seluruh auditor wajib menjalankan audit dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Kode etik profesi ini ada 4. Yang pertama itu integritas, di mana dalam menyampaikan temuan secara jujur dan apa adanya. Yang kedua itu ada objektivitas, bebas dari bias, tekanan ataupun konflik kepentingan. Yang ketiga itu kerahasiaan, menjaga seluruh informasi yang diperoleh selama audit. Dan yang keempat itu ada kompetensi, memastikan bahwa seluruh pekerjaan dilakukan sesuai standar auditing yang berlaku. Selain itu saya tekankan bahwa setiap temuan selama audit lapangan harus disampaikan dalam sesi closing meeting di depan auditing. Hindari menyampaikan hasil audit secara pribadi di luar forum resmi. Serta seluruh auditor harus menjaga independensi dan profesionalisme. Selanjutnya saya serahkan surat tugas audit kepada ketua auditor. Silakan sekretaris auditor. Terima kasih, Bu. Kami menerima surat tugas ini dan siap melaksanakan audit dengan penuh tanggung jawab. Ya, terima kasih. Saya minta ketua auditor untuk segera melakukan koordinasi dengan seluruh anggota tim pasca rapat ini. Pastikan pembagian tugas dilakukan secara sistematis untuk meliputi yang pertama itu penelaahan dokumen transaksi untuk menilai pengakuan. Yang kedua itu pengujian penghitungan untuk memastikan kewajaran pengukuran. Yang ketiga itu pemeriksaan struktur laporan untuk menilai penyajian. Dan yang keempat itu verifikasi catatan pendukung untuk memastikan pengungkapan sudah memadai. Baik, Bu, saya akan segera melakukan briefing internal dan membagi tugas kepada tim. Setiap auditor akan diberikan
area fokus agar proses audit lebih efektif dan tidak terjadi duplikasi pekerjaan. Apakah sudah ada dokumen awal yang perlu kami siapkan untuk mengatur proses audit itu? Benar, pastikan seluruh formulir checklist, kertas kerja, temuan audit, serta daftar dokumen yang akan diminta telah disiapkan. Komunikasi dengan baik kepada auditing agar proses permintaan dokumen berjalan dengan lancar. Baik rekan-rekan auditor, jika ada pertanyaan lain, boleh silakan. Baiklah, rapat ini saya nyatakan selesai. Saya berharap audit dapat dilakukan secara komprehensif, mendalam, dan tetap dalam koridor kode etik. Semoga hasil audit nanti dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat dan meningkatkan kualitas pengendalian internal kita. Terima kasih atas sarannya. Pelaksanaan audit lapangan. Auditor berjumpa dengan auditor. Selamat sore Pak. Permisi Pak, kami bersama tim audit Pak. Bu Lucia dan juga Bapak Dwi, terima kasih untuk waktunya yang telah disediakan kepada tim audit internal hari ini. Saya sebagai pengantar izin perkenalkan diri. Saya Izar Farhan sebagai ketua tim audit. Dan saya Deborah sebagai sekretaris. Saya Wulan Suci sebagai anggota tim audit. Baik Pak, ini surat tugas kami. Kami di sini sangat menghargai kerjasama dengan tim manajemen Unilever Indonesia, khususnya bagian gudang dan juga akuntansi untuk mendukung audit ini. Sebelumnya izin saya untuk menjelaskan latar belakang dan juga tujuan audit hari ini. PT Unilever Indonesia yaitu perusahaan pabrik besar dengan laporan keuangan yang cukup kompleks dan aset lancar yang signifikan berdasarkan laporan keuangan akhir Desember 2024. Persediaan Unilever tercatat sebesar Rp2.505.852.000 sebagai bagian dari aset lancarnya. Menimbang besarnya peran persediaan dalam struktur aset perusahaan, audit persediaan ini sangat krusial untuk memastikan integritas data persediaan dalam laporan keuangan. Dan juga kami ingin menyampaikan tujuan utama audit ini, yaitu untuk menilai apakah kebijakan dan praktik persediaan di PT Unilever Indonesia telah memenuhi persyaratan akuntansi yang relevan, khususnya PSAK 202 pada paragraf yang pertama, paragraf 9, penilaian persediaan pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasinya itu. Yang kedua, paragraf 10, komponen biaya persediaan, pembelian, konversi, biaya lain telah tercakup dengan benar. Dan juga kami juga ingin menyelaraskan audit ini dengan dokumen perusahaan seperti SOP persediaan, laporan keuangan, dan catatan atas laporan keuangan atau CARK. Jika ada pun jadwal audit lapangan yang telah kami usulkan, yang pertama adalah wawancara dan verifikasi dokumen, yaitu SOP, laporan keuangan, dan CARK. Yang kedua itu observasi gudang untuk memverifikasi penempatan persediaan dan kecocokan fisik dengan kartu persediaan. Yang ketiga adalah tim auditor akan menyusun temuan awalnya. Yang keempat itu rapat penutup dan menyampaikan hasil audit sementara. Apakah Bapak dan Ibu merasa cocok dengan rencana yang telah kami buat? Baik, rencana tersebut sangat baik dan sesuai dengan struktur operasi kami. Kami siap mendukung. Kami akan mempersiapkan semua akses dokumen dan gudang agar tim auditor bisa bekerja dengan efektif. Baik, untuk Ibu
komponen biaya, persediaan seperti pembelian, konversi, dan biaya lainnya. Ya, di dalam laporan keuangan khususnya pada bagian beban pokok penjualan di HPP, kami merincikan biaya pembelian biaya konversi untuk produk jasa dan barang dalam kota, serta biaya tambahan yang terkait dengan membawa persediaan ke kondisi dan lokasi saat ini. Bisa dilihat sudah ini. Baik, saudara sesuai ya. Dan untuk Bapak Lutfi Rizky, kami ingin melihat penempatan fisik persediaan di gudang. Apakah barang yang lebih dulu datang ditempatkan di bagian depan sesuai prinsip itu atau NPKP? Untuk kami data sedemikian rupa agar batch yang pertama datang ditempatkan di rak paling depan sehingga sistem FIFO bisa dijalankan. Baik Pak, terima kasih. Kami juga ingin mencocokkan jumlah fisik dengan data di kartu persediaan ini. Kartu persediaan tercatat 1.500 unit. Silakan kita cek ini sekarang. Silakan ada praktek data. Baik untuk Ibu dan Bapak, apakah kami bisa Bapak dan Ibu memberikan waktu sebentar untuk mendiskusikan hasil wawancara kami? Dari verifikasi dokumen dan hasil lapangan kita menemukan bahwa kebijakan penilaian biaya metode FPKP dan bukan CLK sesuai dengan SHK 202. Saya setuju, semua bukti yang kami cek juga konsisten Pak dan tidak ada anomali atau kepatuhan yang tidak signifikan. Baik, status temuan untuk semua paragraf adalah sesuai semua Pak. Baik, Pak. Terima kasih untuk Ibu Lucia dan juga Bapak Rizky atas kerjasamanya hari ini. Berikut ringkasan dari hasil audit internal kita. Yang pertama itu kebijakan penilaian persediaan berdasarkan PSAK 202 paragraf 9 diterapkan dan diatur dalam SOP serta CAR, Pak. Yang kedua, komponen biaya persediaan pada paragraf 10 lengkap dan terdokumentasi. Dan juga kesimpulan dari audit hari ini sesuai dengan standar PSAK 202 yang digunakan. Baik Pak, kami akan menyusun laporan Bapak, Ibu, kami akan menyusun laporan audit internal final berdasarkan temuan dan menyerahkannya kepada manajemen. Di sini juga kami membuat rekomendasi untuk paragraf 9 dan paragraf 10, yaitu yang pertama standar format dan perhitungan MFP, yaitu perusahaan disarankan untuk membuat template yang baku yang berisi tentang harga jual bersih, biaya perolehan, estimasi biaya yang untuk menjual, kesimpulan dan penanggung-jawaban verifikasi. Dan yang kedua itu adalah penandaan barang slow moving diperjelas, yaitu label barang slow movingnya dapat dibuat lebih mencolok dan konsisten. Yang ketiga itu frekuensi evaluasi NRP rutin dan didokumentasikan ya Pak. Dan yang selanjutnya itu adalah penjelasan NRP yang di CLK-nya diperluas juga ya Ibu. Meskipun CLK-nya sudah lengkap, tapi kami disarankan untuk ditambahkan kategori barang dengan penurunan nilai, faktor penyebab penurunan, dan juga kebijakan internal saat nilai turun. Terima kasih atas audit yang dilakukan dengan sangat profesional. Kami menerima hal ini dan akan mempertahankan praktik baik yang sudah berjalan. Pun siap tidak lanjut jika ada lebih lanjut dari tim audit. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan kepada Bapak Rizky dan juga Ibu Lucia. Rapat penutup resmi saya nyatakan selesai. Terima kasih banyak atas kolaborasi. Misi Bu. Kami sini Bu. Ya.
rekan saya. Saya sebagai sekretaris Saya Rizky sebagai kota. Baik Ibu, tujuan kami untuk hari ini untuk melakukan audit. Berikut ini tugas surat tugas. Baik Bapak Ibu, sebelum melakukan kegiatan kita hari ini kami juga layaknya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Deborah Utagalung. Saya di sini sebagai manajer akuntansi dan rekan saya Baik Ibu, untuk audit hari ini berfokus pada area persediaan. Mengingat bahwa persediaan memiliki nilai yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, maka penting bagi kami untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik perusahaan telah sesuai dengan standar PSAK yang berlaku. Secara khusus, audit ini menguji kesesuaian perusahaan dengan dua paragraf penting. Yang pertama, paragraf 25 mengenai metode biaya persediaan yang digunakan perusahaan atau FPKP atau FIFO atau rata-rata tertimbang. Yang kedua, paragraf 36 mengenai pengungkapan terkait persediaan dalam laporan keuangan dan CLK. Untuk pelaksanaan hari ini, rencana kegiatan kami itu ada 5. Yang pertama, melakukan wawancara singkat dengan menteri akuntansi dan bidang. Yang kedua, memeriksa dokumen pendukung seperti SOP persediaan, CLK, dan laporan persediaan. Yang ketiga, mengobservasi langsung kondisi fisik gudang. Yang keempat, menyusun temuan sementara melalui diskusi internal. Yang kelima, mengadakan rapat pendukung. baik Ibu, kami siap membantu dalam proses audit ini. Seluruh dokumen juga sudah kami siapkan. Dan ini tadi Ibu bilang langsung mengecek kondisi fisik gudang ya, berarti nanti kita langsung boleh ke gudangnya ya Bu. Kami juga menyiapkan akses ke gudang agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Baik, kalau begitu mari kita mulai audit laporan. Untuk Ibu Deborah, sesuai paragraf 25, perusahaan wajib menerapkan metode biaya persediaan secara konsisten. Mohon dijelaskan metode yang digunakan serta bukti penerapannya. Baiklah, perusahaan ini menggunakan metode MPKP atau FIFO untuk seluruh jenis persediaan. Jadi penerapan ini dapat dilihat dari kartu stok. Nah, untuk kartu stoknya ini Pak di sini. Bisa dilihat nanti ke teman-temannya Pak. Dan juga sistem inventaris. Setelah laporan perhitungan juga persediaan telah dibuat oleh tim akuntansi produksi kami juga ada di sini ya Pak di dokumen yang telah kami sediakan. Kami juga ingin memastikan bahwa pengungkapan terkait persediaan dalam CLK telah memenuhi ketentuan paragraf 36. Bisa ditunjukkan bagian yang menjelaskan kebijakan akuntansi persediaan, metode biaya yang digunakan, rincian nilai persediaan, dan informasi mengenai potensi penurunan. Baik Bu, untuk semua informasi tersebut sudah ada di CLK tersebut. Bisa dilihat pada halaman belakang ya, itu ada bagian CLK-nya. Di bagian kebijakan akuntansi kami jelaskan metode yang akan digunakan. Kemudian nilai persediaan juga kami rinci berdasarkan kelompok seperti bahan baku dan juga bahan kimia. Bila ada penurunan nilai, jumlahnya dan alasan terjadinya di situ sudah dijelaskan secara terpisah dan secara rinci. Baik, berulang kami lihat susunan barang di gudang. Apakah penempatan barang mendukung penerapan PKP seperti yang disebutkan? Iya Pak, barang-barang kami akan berdasarkan dari barang yang masuk lebih dulu ditempatkan pada area yang mudah diakses agar prinsip FIFO tetap berjalan dengan lancar Pak. Baik, kami juga ingin mencocokkan fisik barang dengan jumlah pada kartu persediaan. Di kartu tercatat 1.500 unit. Mari kita cek bersama. Betul, silakan. Ini lokasinya. Mari saya antar. Baik Bu, sebelumnya kita sudah melihat isi persediaan di gudang. Bolehkah kami diberikan waktu untuk melakukan diskusi? Boleh Pak, boleh. Oke, kami tidak kali Pak. Permisi Pak. Nanti dipanggil aja Pak dari sebelah sana ya Pak. Baik Bu, tahun partisipasi di gudang, penerapan metode MPKP sudah konsisten dan membuktikan pengungkapan di CLK juga lengkap sesuai paragraf 30. Seluruh temuan mendukung bahwa perusahaan sudah sesuai dengan
penting untuk paragraf atau sementara kita ada. Baik, terima kasih atas kerjasama dari tim akuntansi dan gudang. Berdasarkan pemeriksaan hari ini, kami menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, metode biaya persediaan PSAK paragraf 25. Perusahaan telah menerapkan metode MPKP secara konsisten di seluruh jenis persediaan. Yang kedua, pengungkapan persediaan PSAK paragraf 36. Informasi pada CALK sudah lengkap mencakup metode biaya, rincian nilai persediaan, dan juga potensi penurunan nilai. Kami akan menyusun laporan biaya audit berdasarkan hasil tersebut dan menyerahkan kepada manajemen. Baik, untuk Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas proses audit yang sangat jelas ini. Kami akan siap menerima hasilnya dan mempertahankan praktik yang sudah sesuai. Kami juga siap melaksanakan rekomendasi apabila Bapak Ibu diperlukan. Baik Ibu, sebelum kita menutup rapat ini, boleh silakan tanda tangan Ibu. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Bu. Baik, dengan ini rapat penutupan audit kita nyatakan selesai. Terima kasih atas waktu dan juga kerjasamanya. Sekian dari video roleplay kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.